Diduga melakukan ajaran aliran Islam menyimpang dan sesat, sekelompok orang di Pasuruan, Jawa Timur didatangi MUI dan tokoh agama setempat. Kelompok tersebut tidak mempercayai Nabi Muhammad dan menolak syahadat sebagai syarat masuk Islam. Inilah bekas warung makan di Jalan Raya Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tempat tinggal sekelompok orang yang diduga mengamalkan ajaran Islam yang diduga menyimpang dan sesat. Warga yang tersulut emosi dengan sikap dan perilaku kelompok ini pada Minggu sore sempat mendatangi lokasi warung makan ini, meminta agar mereka pergi dari tempat ini. Pihak kecamatan dan MUI setempat, Kecamatan Purwosari dan Wonorejo pun telah mendatangi kelompok yang dipimpin oleh Mahfudianto ini dan mengklarifikasi ajaran yang diamalkannya. Dari hasil pertemuan tersebut, kelompok ini mengaku mempelajari Al-Quran melalui terjemahan. Namun mereka tidak mempercayai adanya hadis Nabi. Kelompok ini mengaku berguru langsung kepada Allah melalui Al-Quran terjemahan yang mereka baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nalar Terarah. Channel Nalar Terarah pada kali ini akan membahas tentang bagaimana munculnya atau terjadinya aliran sesat dalam sebuah agama. Nah, tema ini sangat menarik. Karena apa? Karena banyak umat beragama yang tiba-tiba memunculkan aliran agama. Nah, ketika aliran agama ini muncul, nah di antara atau sekelompok umat beragama yang mainstream menganggap kemunculan agama ini, aliran ini dikatakan sesat. Nah, bagaimana kriteria sesat dalam pandangan ilmu pengetahuan, dalam arti dalam pandangan teologi dan juga doktrin agama yang mainstream. Nah, baiklah para pemirsa channel Nalar Terarah, nah akan saya kupas tipis-tipis yang nantinya menjadi gumpalan informasi yang sangat kuat. Kita melihat dewasa ini di era global ini, di mana era digital melanda seluruh dunia yang tadinya sulit jauh dipandang, bahkan tidak akan bisa seolah-olah untuk dikejar, tetapi dengan adanya era reformasi ini, dunia kecil seperti kita nengok ke kiri atau ke kanan. Nah, semakin derasnya era digitalisasi dan era globalisasi ini juga mempunyai dampak yang kuat pada perkembangan agama-agama. Nah, perkembangan agama-agama yang sekarang membooming di dunia ini, itu apa? Di antara umatnya itu ada yang ingin merenovasi atau merecovery agama yang dia peluk. Nah, sehingga ketika ada orang yang memunculkan agama itu, nah kemunculan agama itu disebut sesat. Nah, bagaimana sesat? Nah, sesat ini karena orang atau tokoh yang memunculkan aliran dalam agama, karena mereka pertama, faktor penyebabnya pemahaman yang berbeda tentang ajaran agama yang dia peluk. Kedua, terlalu bebas ketika berpikir agama. Ketiga, sentimen atau putus asa melihat perilaku para tokoh agama mainstream sehingga kecewa. Dan keempat, adanya dampak sekularisasi dunia. Nah, jadi 4 faktor ini akan saya kumpas satu-satu supaya para pemirsa paham. Nah, munculnya aliran keagamaan baik di dalam agama apapun, ya terutama Islam, karena di Indonesia mayoritas Islam. Pertama, penyebabnya adalah pemahaman agama. Nah, pemahaman agama ini bagi orang-orang yang dangkal keyakinan agama dan ajaran doktrin agama mainstream dipahami dengan selera nafsu, selera pribadinya sendiri tanpa membaca karya-karya pakar agama. Sehingga kitab suci dianggapnya bisa ditafsirkan sendiri. Nah, ketika menafsirkan sendiri itu yang muncul adalah asumsi. Asumsi yang dikeluarkan akibat dia merasa dirinya pinter, bisa memahami agama, akhirnya berbeda dan itu salah. Secara apa? Secara mayoritas agama mainstream dan tokoh-tokoh agama mainstream.
Nah, kedua, karena ada apa? Ada kebebasan berpikir. Nah, ketika kebebasan berpikir itu masuk dalam ranah pemahaman agama, maka kebebasan yang di luar batas, artinya kalau dalam Islam seolah-olah itu ijtihad itu, padahal itu bukan ijtihad. Karena kalau ijtihad harus ada dasar syar'inya, bukan bertentangan dengan syar'i. Nah, ketika orang-orang yang ingin membebaskan ajaran agama atau ajaran agama itu harus dipikirkan secara bebas, nah ini awal mula orang akan memunculkan aliran sesat yang berbeda dengan aliran agama yang mainstream. Nah, ketiga adalah apa? Perilaku tokoh agama yang mainstream yang dianggap kecewa, dianggap membuat kemunafikan. Nah, artinya orang yang memunculkan agama baru itu melihat tokoh-tokoh, misalnya seorang ustadz, kiai, ulama, ternyata perbuatannya, ucapannya berbeda dengan apa yang dia ungkapkan, dia publiskan ke masyarakat. Nah, di sini faktor ketiga ini kadangkala apa? Memunculkan kekecewaan bagi orang yang ingin mengeluarkan pemahaman atau agama sesat. Maka respon terhadap kiai atau ulama atau ustadz atau pendeta yang dianggap sesat, yang tidak sesuai dengan ajaran kitab sucinya, ya. Nah, itu melahirkan tokoh tersebut, orang itu memunculkan agama baru atau agama yang dianggap oleh orang-orang mainstream atau agama mainstream dianggap sesat. Nah, terakhir adalah karena adanya dampak sekularisasi global. Kita tahu bahwa sekularisasi global ini adalah dampak dari apa? Dari pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi yang membuat manusia semakin jauh dari nilai-nilai agama atau membuat manusia ingin menjauhkan dari agama atau kita kenal dengan ateis sekuler ataupun agnotisme. Nah, ada di antara orang yang beragama melihat faktor ini diresponnya sebagai pemicu untuk tetap beragama. Tapi beragama yang dikeluarkannya adalah menyimpang. Karena apa? Karena dia ingin membebaskan agama dari kungkungan taklid awalnya, ya. Tapi lama-kelamaan karena dampak sekularisasi terpahami oleh dia, maka dia memisahkan nilai-nilai sakral sebagai nilai agama dianggapnya profan. Nah, akhirnya orang ini mencetuskan aliran agama. Nah, aliran agama yang mencetuskan orang ini dikatakan sesat oleh agama mainstream karena tidak sesuai dengan doktrin agama yang berlaku, yang sudah mapan. Nah, jadi 4 faktor penyebab munculnya agama baru yang dikatakan oleh orang-orang mainstream disebut sesat. Nah, di sini kita lihat banyak ditemukan aliran-aliran sesat, khususnya di Indonesia, di umat Islam, seperti ajaran Lia Eden, nah, Gavatar, banyak lainnya. Nah, kenapa? Mereka tadi karena merasa faktor-faktor 4 itu pemicu sehingga dia berani memunculkan agama baru yang seolah-olah kalau tidak diintervensi oleh negara, artinya negara tidak memunculkan atau tidak mengeluarkan undang-undang penistaan agama, maka aliran-aliran itu seolah-olah legal. Nah, makanya kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia yang menganut Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ketika ada penista agama yang mengubah, membolak-balikan, dan menafsirkan seenaknya dia, seenak asumsinya, seolah-olah itu tidak merasa bersalah dan membuat para umat beragama yang sudah mainstream itu tersakiti, maka itu adalah apa? Salah satu terapi agar orang-orang yang mengatakan agama baru yang dikatakan sesat secara teologi agama mainstream itu dianggap pelanggaran dan akan dihukum. Dan buktinya seperti Lia Eden. Nah, Lia Eden itu salah satu contoh. Dia bukan ahli agama, seorang tukang jahit, tapi berani seolah mendapatkan ilham. Karena apa? Didukung juga ada oleh orang-orang yang merasa berpikir bebas dalam agama. Akhirnya muncullah suatu aliran sesat seolah-olah Lia Eden itu suatu nabi baru. Nah, ini yang pikiran-pikiran seperti ini karena dia apa? Karena dia frustasi terhadap agama yang bersangkutan. Karena apa? Karena ingin membebaskan, tidak menjalankan agama mainstream akibat tadi melihat tokoh-tokoh muslim atau susah siapa yang melanggar
Akhirnya dia ingin merakafri ajaran agamanya, merakafri suatu temunya, maka muncullah aliran sesat. Begitu juga Gavatar. Nah, Gavatar ini adalah salah satu penyesatan karena dia memadukan agama-agama yang sudah ada sebagai agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, muncul agama apa? Abrahamik, seolah-olah agama Abrahamik, padahal itu sesat karena menyimpang dari tatanan agama mainstream. Nah, demikian saja mudah-mudahan 4 faktor penyebab seseorang bisa memunculkan aliran sesat itu bisa diketahui oleh para pemirsa. Nah, sehingga ketika ada gejala-gejala umat beragama seperti itu, maka kita harus waspada dan kita harus advokasi supaya mereka tidak melenceng dan menyesatkan umat agama yang sudah benar-benar menjalankan ajaran agama dengan baik. Demikian dari channel Ta'aruf, mudah-mudahan para pemirsa bisa memahami. Sebagai kata terakhir, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.